Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang materi aplikasi teknologi informasi dalam asesmen BK. Dalam materi ini saya akan membahas beberapa slide yang mungkin dapat membantu untuk memahami tentang bagaimana penerapan aplikasi teknologi informasi dalam asesmen BK. Yang pertama, kita harus paham tentang aplikasi instrumentasi, kemudian teknologi informasi itu apa, kemudian asesmen dalam BK seperti apa pelaksanaannya, kemudian kompetensi guru BK dalam pelaksanaan asesmen bimbingan dan konseling, kemudian bentuk dari asesmen BK, kemudian penggunaan teknologi dalam asesmen bimbingan dan konseling, kemudian apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan ataupun pengimplementasian teknologi informasi dalam asesmen BK, dan yang terakhir adalah aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Ini adalah beberapa slide yang mungkin akan saya bahas dalam video saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dalam memahami tentang teknologi informasi ketika diterapkan dalam profesi bimbingan dan konseling. Jadi teknologi informasi itu mau tidak mau, sadar atau tidak sadari, akan sangat membantu terhadap kinerja dari guru bimbingan dan konseling ketika di sekolah. Ya. Apapun jenis teknologi informasi itu yang memang kita sudah kuasai, tentu akan sangat mempermudah terhadap kinerja dari bimbingan dan konseling. Teknologi itu akan sangat mempengaruhi terhadap seperti apa guru bimbingan konseling itu melaksanakan beberapa layanan-layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu tentang aplikasi instrumentasi. Jadi aplikasi instrumentasi itu merupakan upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Aplikasi instrumentasi merupakan upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling. Jadi yang dimaksud dengan aplikasi instrumentasi ini adalah merupakan upaya guru bimbingan dan konseling itu dalam melaksanakan need assessment ataupun instrumen-instrumen yang dapat menjadikan sebagai pengukuran guru bimbingan konseling itu terhadap peserta didik. Ya. Apakah berupa pengetahuan tentang bakat minat peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik itu dapat diukur ataupun dapat dilaksanakan dengan melalui aplikasi instrumentasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah teknologi informasi. Ya. Tentu kita sudah paham tentang teknologi informasi karena juga di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan seperti apa sebenarnya teknologi informasi itu. Ya. Teknologi informasi itu yang dulu yang dikenal adalah dengan menggunakan media komputer, namun sekarang ada Android, ada laptop, itu sudah bisa membantu ataupun sangat mempermudah terhadap kinerja bimbingan dan konseling itu. Ya. Apakah dia digunakan untuk menyimpan data, menyimpan file, untuk daftar siswa asuh kita, untuk menyimpan dokumentasi yang mungkin merupakan sesuatu yang penting untuk disimpan, kemudian menggali informasi tentang
peserta didik dengan menggunakan media-media teknologi, ya, itu sebagai bentuk dengan teknologi informasi. Kemudian asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh klien dalam memecahkan masalah. Asesmen dalam BK ini adalah alat ataupun alat ungkap masalah yang dapat dipergunakan oleh guru bimbingan dan konseling itu untuk menggali secara lebih jauh tentang karakteristik peserta didik. Artinya dalam pelaksanaan asesmen ini, apakah dia menggunakan teknologi informasi atau tidak menggunakan teknologi informasi, itu merupakan program dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu ataupun untuk mempermudah kinerja dari bimbingan dan konseling itu dalam menggali segala bentuk karakteristik, segala bentuk masalah-masalah ataupun melaksanakan identifikasi masalah peserta didik yang ada di sekolah yang menjadi daftar siswa asuh guru bimbingan dan konseling itu ketika di sekolah. Kemudian kompetensi konselor tentang asesmen. Kompetensi konselor Indonesia yang telah disiapkan oleh APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yang tertuang dalam naskah akademik tahun 2007 menuntut para konselor sekolah ataupun guru BK di sekolah untuk dapat menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Ini yang harus difahami oleh seluruh guru bimbingan dan konseling itu, bahwa pelaksanaan asesmen itu, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu hanya dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kompetensi dalam profesi bimbingan dan konseling, ya. Sehingga akan berkelanjutan antara asesmen yang kita pergunakan, asesmen yang sudah kita laksanakan dengan perlakuan yang akan kita pergunakan untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian asesmen bimbingan dan konseling. Asesmen bimbingan dan konseling itu, dalam bimbingan dan konseling itu terbagi atas dua, yaitu asesmen teknik tes dan asesmen dengan menggunakan teknik non-tes. Asesmen teknik tes dan asesmen teknik non-tes. Asesmen dengan menggunakan teknik tes adalah kelebihannya, dengan alat tes ini dapat membandingkan persamaan dan perbedaan tetapi tidak dapat menjaring kehidupan batin keduanya. Dalam asesmen teknik tes ini, tentu kompetensi guru bimbingan dan konseling itu tidak semua bisa melaksanakan teknik tes ini, karena untuk penggunaan teknik tes ini itu mempersyaratkan penguasaan kompetensi khusus, ya. Jadi tidak semua guru bimbingan dan konseling itu dapat melaksanakan teknik tes dengan menggunakan teknik tes, karena hanya beberapa guru BK ataupun praktisi bimbingan konseling itu yang mempunyai sertifikat tentang kompetensi teknik testing itu yang dapat melaksanakan teknik tes ini, ya. Dalam teknik tes ini terdiri dari beberapa tes yang mungkin terdapat dalam tes ini, yaitu tentang tes kemampuan bakat, kemudian tes kemampuan umum, apakah itu inteligensi, dan tes kemampuan khusus, kemudian tes minat jabatan dan kreativitas. Itu ada dalam teknik ataupun asesmen teknik tes. Namun dalam pelaksanaannya hanya bisa dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling yang mempunyai kompetensi dalam teknik ataupun asesmen teknik tes itu. Kemudian asesmen teknik non-tes, melaksanakan asesmen dengan tanpa melaksanakan tes ataupun tanpa menggunakan tes.
Penggunaan asesmen teknik non-tes dimaksudkan untuk data tentang intelek atau kehidupan batin dan pikiran, emosi, minat, dan ciri-ciri yang nampak secara umum, yaitu karakteristik kemampuan sosialnya. Jadi untuk asesmen teknik non-tes ini adalah dapat dipergunakan oleh seluruh guru bimbingan konseling, di mana keilmuan yang dibutuhkan adalah keilmuan yang didapatkan ketika praktikum. Seluruh praktisi ketika prajabatan dan sebagainya, ketika mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya, itu sudah bisa melaksanakan asesmen teknik non-tes dengan tanpa menggunakan tes. Apakah dia menggunakan catatan anekdot, kemudian catatan masalah, identifikasi masalah dan sebagainya, itu merupakan asesmen teknik dengan tanpa menggunakan tes. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam asesmen BK. Dalam penggunaan komputer ataupun teknologi dalam asesmen BK, tentu pada dasarnya guru BK itu adalah untuk mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi yang dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan ataupun untuk membantu guru BK itu sendiri dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Apakah dia membeli software-software tertentu yang dapat membantu ataupun yang bisa menjadi aplikasi mereka dalam penanganan ataupun dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi penggunaan teknologi itu hanya sebatas untuk penyusunan laporan dan dokumentasi hasil asesmen. Sebenarnya hanya itu saja yang bisa dilaksanakan dalam penggunaan aplikasi itu. Untuk membantu penyusunan laporan, pelaksanaan layanan, dan dokumentasi hasil pelaksanaan asesmen. Nah, kemudian guru bimbingan dan konseling itu dapat mengembangkan sendiri aplikasi-aplikasi yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan asesmen bimbingan dan konseling itu. Sekarang sangat banyak aplikasi-aplikasi yang diperjualbelikan ataupun yang sudah beredar di grup-grup bimbingan dan konseling Indonesia tentang aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk pelayanan bimbingan dan konseling itu. Dan yang menjadi kendala saat ini adalah ketika sampai saat ini dalam kondisi sekarang ini ternyata masih ada guru bimbingan konseling itu yang sama sekali tidak mengetahui tentang teknologi ataupun sama sekali tidak paham tentang penggunaan teknologi itu maka akan menjadi suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan ataupun pengimplementasian teknologi ini, ya. Tapi ada juga yang guru bimbingan konseling itu yang selama ini sudah paham tentang teknologi. Dalam kehidupan sehari-harinya dalam penggunaan teknologi itu selalu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, tapi ternyata dia tidak paham bahwa aplikasi yang dipergunakan itu juga dapat dipergunakan untuk proses ataupun mempermudah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ketika di sekolah, ya. Dia tidak melaksanakan itu karena tidak paham bahwa aplikasi itu bisa dipergunakan. Walaupun kenyataannya setiap harinya guru bimbingan konseling itu setiap harinya selalu menggunakan aplikasi itu. Setiap hari kita menggunakan Microsoft Word, Excel, SPSS, ya. Tapi kita tidak paham ternyata itu semua aplikasi yang kita pergunakan itu semua bisa digunakan untuk membantu ataupun mempermudah kinerja kita sebagai guru bimbingan konseling ketika di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, dalam asesmen bimbingan dan konseling. Jadi dengan adanya aplikasi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling itu tentu akan sangat membantu untuk mengembangkan terhadap program bimbingan dan konseling ketika di sekolah. Nah, aplikasi-aplikasi teknologi informasi
Contoh dalam alat ungkap masalah yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, kemudian kita menggunakan aplikasi tentang asesmen BK, maka itu akan sangat membantu terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa sangat membantu terhadap bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi untuk dasarnya saja Microsoft Excel, Word dan sebagainya itu sudah bisa menjadi sebagai alternatif pelaksanaan instrumen bimbingan dan konseling di sekolah. Inilah yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi dalam bimbingan dan konseling itu. Paling tidak dalam implementasi aplikasi teknologi informasi dalam asesmen bimbingan dan konseling itu, ini akan dapat dilaksanakan ketika dalam implementasiannya guru bimbingan dan konseling itu dapat mengembangkan tersendiri dengan aplikasi-aplikasi yang diperoleh dengan beberapa pelatihan-pelatihan, dengan beberapa grup-grup media sosial, dengan beberapa seminar-seminar dan sebagainya. Itu akan lebih menambah wawasan kita dalam beberapa aplikasi yang mungkin dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling ketika di sekolah. Dalam pelaksanaan ataupun dalam dasar aplikasi yang mungkin dapat kita laksanakan adalah bisa menggunakan aplikasi Word, kemudian Excel, SPSS dan sebagainya. Itu bisa dipergunakan dalam penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam asesmen bimbingan dan konseling. Untuk contoh ataupun praktikum pelaksanaan aplikasi tersendiri dalam bimbingan dan konseling akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.